Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Mujahidun, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 1 Klampok, Kabupaten Grobogan. Dengan fasilitator beliau yang terhormat Bapak Suyadi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dengan pengajar praktek yaitu Ibu Siska Ernawati, Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu modul 1.2 koneksi antar materi. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya menggunakan model refleksi. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah di modul 1.1 saya banyak belajar tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dengan dasar-dasar pendidikan yang menuntun yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Di modul tersebut dijelaskan tentang tujuan pendidikan, kodrat, keadaan asas, trikon, sistem among, budi pekerti, dan lain-lain. Sejak lahir anak sudah membawa kodratnya masing-masing. Ibarat kertas, setiap anak sudah memiliki garis-garis samar. Tugas pendidik adalah menebalkan garis-garis tersebut agar semakin jelas. Saat proses menebalkan garis-garis, pendidik harus mengutamakan proses menuntun agar proses pendidikan berjalan dengan optimal. Di modul 1.2 saya belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak kepada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sehingga nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh guru penggerak untuk mendukung perannya. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi pemimpin bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktisi. Di materi modul 1.2, saya menjadi tercerahkan untuk bisa memiliki dan menguatkan setiap nilai guru penggerak untuk mendukung peran saya sebagai guru penggerak. Masih berkaitan dengan peristiwa, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dua modul tersebut saling mendukung karena dua-duanya pada akhirnya memberi pemahaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Modul 1.1 memberi pemahaman secara global tentang dasar dan tujuan pendidikan, yakni tentang proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Setelah itu dimulai modul 1.2, dijelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak kepada murid.
Selanjutnya yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan tanaman yang tidak diberi air dan tidak diberikan pupuk. Jadi hanya bisa tumbuh tapi tidak bisa menjadi besar dan berbunga atau berubah. Materi di modul 1.1 dan 1.2 membuka kesadaran saya tentang pendidikan yang melibatkan siswa dan berpihak pada siswa. Saya kadang berpikir, mengapa tidak sejak dahulu saya mendapat materi seperti ini? Modul 1.1 dan modul 1.2. Pembelajaran. Sebelum momentum tersebut terjadi, saya berpikir bahwa anak hanya selembar kertas kosong dan kewajiban kita mengisi kertas tersebut sesuai dengan keinginan kita. Pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru harus selalu di depan memberi contoh dan mentransfer materi pembelajaran sehingga tuntas dalam menyampaikan materi pembelajaran. Pembelajaran berfokus pada aspek kognitif yang harus mencapai KKM atau kriteria kentuntasan minimum. Belajar harus di dalam kelas supaya anak bisa konsentrasi. Pembelajaran. Sekarang saya berpikir bahwa anak adalah kertas yang penuh coretan samar atau buram, coretan baik atau buruk yang ia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun atau menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Sesuai kodrat anak, peran pendidik adalah seperti semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karsa, tutwuri handayani. Harus memberikan kebebasan, kemerdekaan belajar bagi peserta didik sesuai kodratnya sehingga mereka mempunyai inisiatif berpikir kreatif dan inovatif, mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan. Belajar harus menyenangkan, sehingga mereka tanpa sadar kalau sedang belajar. Tidak harus di kelas, anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Penerapan ke depan berikut pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan perasaan saya sebagai guru penggerak. Terus belajar untuk mendukung kualitas pembelajaran baik secara autodidak maupun dengan pelatihan. Menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, misalnya dengan penerapan model pembelajaran interaktif, berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas, selalu melakukan refleksi pembelajaran untuk bahan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Mencari ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dengan akhir kata, salam dan bahagia guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Saya Muhammad Mujahidun. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan akhir kata, salam